Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'ta a'udzuka min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzunbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Untuk khairullatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kabar bapak-bapak sekalian, bareng sama ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Kautsar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk malam Jumat kembali. Kajian rutin kita setiap malam Jumat selalu ada di Masjid Al-Kautsar. Seperti doa saya di awal tadi, kita berdoa, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang senantiasa taat. Berdoa kita kepada Allah, memuji kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan kita, ya, dan Allah itu selalu menepati janjinya. Dengan segala kekuatan yang kita miliki, Allah tetap akan tepati janjinya. Maka kita berdoa tadi di awal, kita berlindung dari keburukan daripada perbuatan kita. Kenapa? Karena kita mengakui betapa besar nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita ini, dan kita sadar betul bahwa banyak dosa yang kita lakukan. Karenanya minta ampun kepada Allah ini. Allah lah satu-satunya zat yang mampu mengampuni kita semuanya. Insya Allah semua di sini punya dosa ya, punya dosa. Paling Ustadz nih banyak dosanya nih, bajunya sampai hitam semua nih. Banyak dosanya Ustadz. Bukan karena Ustadz bersih, suci sehingga sampai di sini bareng sama tuan-tuan sekalian mengajarkan ilmu agama ini, bukan nggak punya dosa. Bisa jadi karena dosanya banyak banget, makanya dikasih sama Allah kesempatan untuk ngomongin orang. Sehingga kalau ngomongin orang ini paling tidak kita jadi ingat, oh iya saya pernah ngomong seperti ini ya. Maka akhirnya kita apa? Akhirnya kita lebih berhati-hati. Nah, itu yang pertama ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sudah berapa Rajab kita? Berapa Sya'ban ini? Ada tanggalannya? Tinggal berapa lagi? 25 hari lagi kita ini kira masuk bulan Ramadan. Gak banyak kita ini waktunya untuk sampai di Ramadan ini. Maka saya berpesan yang masih punya utang-utang ini, punya utang puasa, bukan utang duit ya. Mumpung masih ada waktu, dibayar sebelum masa Ramadan ini tiba. Apalagi kita laki-laki nih lah. Kalau sampai tahun yang lalu belum kebayar, tahun yang lalunya belum kebayar, nih kayaknya sedih banget begitu. Karena dikatakan seandainya kita mengganti dengan seumur hidup kita, bulan Ramadan itu satu hari yang tertinggal itu, walaupun diganti dengan seumur hidup kita, itu tak akan pernah bisa tergantikan. Jadi rugi betul kalau sampai ada laki-laki balik tidak ada uzur,
dia meninggalkan yang namanya puasa ini sangat memprihatinkan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam, barokah selalu untuk Bapak Takmir kita, seluruh pengurus, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Masjid Al-Kausar Gunter ini ya. Hah? Labuan Ratu masuk ya, masih masuk Labuan Ratu, alhamdulillah ya. Hadir juga dari jauh-jauh ini Mas Pras ini dari Metro nih. Ya, dari Metro Pak nih. Dapat flyer beliau datang ya, Masya Allah. Kita doakan segera dapat jodoh nih mudah-mudahan ya. Bujang nih masalahnya. Ini live juga di Facebook nih, mudah-mudahan yang masih gadis-gadis ini Mas Pras tuh baik anaknya. Mudah-mudahan pulang dari sini ada yang ganduli nanti. Jadi mantu saja ya Mas. Karena rajin kajian beliau. Saya kajian di atas mana Sukadana Ham, datang beliau. Nah, seperti itu ya. Saya promosiin lah, kalau orang baik ini harus dipromosiin ya. Bapak-bapak sekalian, karena waktu Isya ini singkat, jadi saya kepin langsung ke poin utama kita semuanya. Bagaimana kita menghitung diri kita, ya, menghitung diri kita, melihat diri kita, dan apa ya, mentafakuri nikmat yang Allah kasih kepada kita ini. Jangan dianggap remeh umur yang sekarang ini ada, sehingga kita ibadah kok masih enteng-enteng saja. Dalam sebuah riwayat sampaikan bahwasanya kalau ada manusia sudah umurnya 60 tahun, sekali lagi saya garis bawahin ini yang di Facebook ataupun yang live di sini ya. Ada yang sudah umurnya 50-60 tahun ke atas. Ada. Ini ada kata-kata yang mengerikan tapi bisa menjadi patokan kita Pak. Kalau ada manusia diciptakan sama Allah umurnya panjang sampai dengan 60 tahun, kemudian dia masih selalu beralasan dengan perkara ibadah, maka tertolak uzurnya. Jadi paham ini Pak? Udah umur 60 tahun, ada orang yang ngomongin sama orang tersebut, Mbah, Pak D, apa mungkin masih dipanggilnya agak mudaan tapi sudah tua, Kang Mas, umur sudah 60 tahun, mbok yo rajin berjamaah di masjid. Kok orang ini masih mampu menjawab dengan kata-katanya, masjid aku encok, boyok, loro, sibuk ngurusin cucung, sibuk ngurusin mau mantu. Uzurnya dia ditolak sama Allah. Bisa dipahami Pak? Kenapa? Karena masa sudah 60 tahun ini sudah nggak ada lagi alasan untuk mikir itu lagi Pak. Alasannya ini hanya satu, kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia masih beralasan sudah umur 60 tahun ke atas, masih alasan yang diomongin masih perkara dunia, alasannya ditolak sama Allah. Maka saya ingatkan diri pribadi kita semuanya yang mau mencapai nanti umur 60 tahun atau yang sudah berumur 60 tahun, hilangkan alasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Tanpa alasan lagi, tanpa uzur lagi. Usahakan. Kenapa? Karena nanti akan tiba masa yang betul-betul kita beruzur, gak bisa ngapa-ngapain. Ada orang diajak untuk sholat berjamaah, ya nantilah. Kalau punya motor misalkan agak jauhan, sampai nanti meninggal dunia belum tentu punya motor masalahnya. Nanti kalau longgar waktunya, nggak longgar-longgar itu, maka makin hari malah makin lemah. Kakinya yang tadinya bisa dijalan dengan gratisan mudah, ini malah diambil sama Allah, mulai susah untuk jalan. Setelah tidak bisa jalan baru ngomong nanti kalau saya bisa jalan mau ke masjid. Gak bisa jalan lagi, umurnya sudah di stop sama Allah. Bisa jalan ke masjid, tahu-tahu sudah ditandu sama tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka laki-laki yang paling celaka ini bukan laki-laki yang tidak pernah sendalnya ada di masjid, tapi yang paling celaka dia tidak pernah ke masjid kecuali satu kali ke masjid ketika dia itu disolatkan. Ini celaka betul ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebentar lagi akan menyambut Ramadan, nanti boleh dipersiapkan pertanyaannya. Jam 19.10 menit lah ya. Nanti saya akan 12 menit lah, saya akan buka forum tanya jawab 10 menit terakhir boleh dipersiapkan.
pertanyaannya dari mulai sekarang. Boleh pertanyaan yang berkaitan dengan topik hari ini, ya, tentang masalah tobat, ya kan? Atau di luar topik, Ustaz akan coba buka nih. Karena kita menjelang Ramadan, mungkin mau tanya tentang Ramadan boleh. Ya, jangan sampai nggak ada yang bertanya nih, sayang. Waktunya saya kasih 10 menit, waktunya singkat. Nah, kita menyambut Ramadan ini, ulama sampaikan ini kalau kita mau menyambut Ramadan ini ada 3 golongan nih. Kita masuk kategori yang mana, Pak? Golongan yang mana nih, Bu, yang ada di belakang? Kira-kira kita masuk golongan yang mana? Golongan pertama adalah orang yang merugi ketika menyambut Ramadan. Siapa mereka? Datang Ramadan, mau datang Ramadan 1 bulan kayak gini, sedih dia. Aduh, nanti kalau Ramadan kebayang sama dia ini haus dan laparnya. Kalau dia pedagang makanan, dia kebayang alangkah susahnya nyari makanan di siang hari nanti, apalagi tambah pandemi kayak gini, tambah repot lagi nanti. Kebayang dia, aduh alangkah susahnya nanti haus. Aduh, saya ini nggak bisa nanti maksiat di siang hari. Ini golongan yang pertama, golongan orang yang betul-betul merugi. Datangnya Ramadan, dia bersedih hati. Ada, Pak, model tipikal kayak gini, Pak? Ada, Pak. Waduh, saya kalau Ramadan ini harus mempersiapkan Idul Fitrinya. Sementara kerjaan saya berat. Bekerja di lapangan, bekerja di jalan, pekerjaannya berat. Kalau datang Ramadan berat saya ini, harus mencari nafkah. Apalagi persiapan lebarannya itu, baju harus baru, anak-anak harus punya sangu, kue, makanan harus enak-enak di rumah. Maka dia bekerja mati-matian di siang hari di bulan Ramadan sampai dia melupakan itu puasanya. Rugi dia, merugi dia. Hati-hati, jangan masuk kategori yang ini. Yang pertama kategori yang merugi sangat. Yang kedua kategori yang merugi. Apa kategori yang merugi? Datang Ramadan, anteng saja dia. Alah, gini-ginilah Ramadan. Ramadan gak Ramadan ya kayak gini. Anteng aja rasanya. Cari duit ya kayak gini, mau puasa gak puasa ya kayak gini. Bawaannya tuh ya gak ada efek begitu, Pak. Datang Ramadan ini seneng enggak, susah juga enggak, biasa saja, polos-polos saja. Kategori kedua ini juga kategori yang rugi. Tapi ada kategori yang sangat beruntung, di mana ulama-ulama terdahulu sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan ini sudah bahagia mereka. 6 bulan, Pak. Sebelum Ramadan ini sudah bahagia, ditunggu-tunggu. Kapan Ramadan ini? Setengah tahun padahal masih waktunya. Kebayang dia masa obral itu yang namanya hadiah berupa pahala, diborong, diberikan semuanya, bonus-bonus itu dikasih sama, kebayang melekat sama dirinya. Sudah terlalu rindu dia bagaimana pengen menghataman Al-Quran. Sudah beli Quran baru yang setahun yang lalu sobek mungkin karena sering dibaca, jatuh, kena air. Dia menyiapkan Quran yang baru. Kapan saya hatamkan di bulan Ramadan ini? Hari-hari sudah menghatamkan Quran, tapi di bulan Ramadan pengen menghatamkan, targetnya bisa jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali, pengen dibaca itu. Ada lagi ini orang yang rindu, kangen, aduh, gara-gara Ramadan ini tidak bisa dilupakan. Kenapa? Karena gara-gara Ramadan bisa kumpul keluarga besar, sahur bareng, buka puasa bareng, rindu dia. Ada lagi yang dia rindu, kayak paling rindu mah dengan terawihnya. Gak ada di bulan-bulan yang lain. Kangen banget saya terawih, kangen banget nyari buka puasaan itu. Ya, rindu banget di dalamnya itu sedekah banyak-banyak, jor-joran di situ. Maka kategori inilah orang yang sangat beruntung. Disampaikan, siapa yang bahagia saja menyambut datangnya Ramadan, haram tubuhnya terjilat daripada api neraka. Bahagia menyambutnya saja ini. Maka kalau kita sekarang ini belum tumbuh rasa bahagia, masih ada waktu 25 harian lagi, Pak. Tumbuhkan di sini, ya Allah. Tumbuhkan rasa bahagia. Makanya ulama-ulama kita ajarkan dari bulan Rajab sudah ada doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balikna Ramadana. Malam hari berdoa,
Subuh hari berdoa, siang hari berdoa, ya Allah, sampaikanlah diri kami di bulan Rajab, sampaikanlah di bulan Syaban, sampai di bulan Ramadan. Doa nangis, takut nyawanya diambil itu sebelum Ramadan, Pak. Orang yang sampai nangis-nangis bahagia sampai enggak, ini apalagi corona seperti ini. Banyak yang mati, banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Sampai apa enggak? Tahun lalu kita enggak sempurna puasanya. Mau keliling-keliling ngabuburit susah. Mau silaturahmi susah. Tarawih banyak yang ditutup, sholat jamaah banyak yang ditutup. Tahun ini kayaknya sudah mulai ada perubahan. Kira-kira sampai apa enggak ya Allah? Takut di sininya enggak sampai, risau, takut dan rindu serta bahagia hatinya. Bentar lagi sampai seperti mau bertemu kekasih. Ada yang di sini ngerasain bagaimana rasanya bertemu kekasih? Mas Pras pernah ngerasain enggak? Jomblo susah nih. Bapak-bapak lah yang dulu bagaimana kita punya kekasih yang sangat kita rindukan. Ya kan? Jangankan kok melihat wajahnya itu. Lewat jalannya aja itu loh. Masya Allah, seneng di jalan ini, gang ini ada orang yang memiliki hatiku, begitu bahagianya. Jangankan kok melihat orangnya, ya keluar saja kelihatan itu dia masuk sudah dalam rumah, melihat sendalnya saja, berbunga-bunga, baru lihat sendalnya itu. Kebayang nggak Pak? Karena apa? Cinta, rindu, kangen, kepingin bersuah. Nah, kalau kita bisa memperlakukan ini Pak, Masya Allah, diharamkan tubuh kita ini dari jilatan api neraka. Maka bagaimana kita persiapkan Ramadan kita ini Pak? Ya, di topik kita yang singkat ini, perhatikan banyak-banyak ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha beriman, hai orang-orang yang beriman. Tubu, taubatlah ilallah, pada Allah, taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang sesungguh-sungguhnya, bukan taubat sambel. Ada Bang taubat sambel? Orang taubat sambal banyak Pak. Taubat pun gak mau melakukan. Ada kesempatan, uang banyak, kesempatan ada, waktunya ada, tidak ada yang lihat, dosa lagi dia. Namanya taubat sambal. Maka yang Allah minta di sini adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Apa ciri-ciri taubat sungguh-sungguh nih Pak? Yang pertama, kalau orang taubatnya sungguh-sungguh ini, dia menyesali perbuatannya. Dia pernah ngambil haknya orang lain, taubat dia, ya Allah, kalau yang punya saya diambil sama orang lain ini gimana rasanya? Nah, ya Allah, saya pernah misalkan minum minuman yang keras, ya, apalagi nih kabarnya mau dilegalkan segala macam, makin sedih kita nih Pak. Minuman keras kabarnya, kabar terakhir seperti apa, katanya dicabut, Allah alam bisa seperti apa ini? Nah, cuma satu lah minuman keras yang dihalalkan nih. Ada yang tahu minuman keras yang dihalalkan apa? Apa? Nah, es batu itu. Itu yang paling dihalalkan, itu es batu itu. Nah, tapi es batu sendiri ya, jangan ngambil juga punya tetangga, sama aja ya. Pedih kita, sedih lihatnya. Ya Allah, saya kok pernah merusak anak orang misalkan. Di masa-masa muda ini misalkan. Maka kita lihat untuk taubatan nasuha ini menyesali Pak. Pertama perbuatannya nyesel, ya Allah, saya bakal punya anak perempuan juga, gimana? Saya bakal punya cucu juga, gimana lah kalau kejadian sama kita ini. Nah, mikirnya sampai segitu Pak. Kalau masih ngerasa gagah, nggak ada imbasnya di dalamnya, maka kita akan enjoy saja. Tapi kalau kita mikir, ya Allah, gimana kalau kejadian sama anak cucu saya, anak keturunan saya, merusak anak orang lain, kitanya dulu, gimana kalau anak keturunan kita dirusak sama orang lain? Di situ kita bisa berhenti Pak, perlahan-lahan. Tapi kalau lain sudahlah, anak-anak, mantu-mantu, cocoknya nggak bisa itu.
Maka pertama kali yang harus dilakukan adalah taubatan nasuha, nyesel Pak dengan perbuatannya. Ya. Yang kedua, cirinya adalah berjanji nggak mengulangi lagi. Jadi taubatan nasuha sudah dia berjanji nggak mengulangi lagi, sudah dia nyesali, dia janji nggak mengulangi. Udah ya Allah, cukup ini yang terakhir kalinya saya melakukan dosa. Besok-besok saya akan tebus dengan amal kebaikan. Karena dalam kitab ini Pak, ya, dalam kitab Tajul Arus ini, ya, Imam kita Ibnu Athaillah, ya, penulis buku kitab Al-Hikam yang kita pahamlah dalamnya itu. Beliau mengatakan bahwasanya hati-hati dengan dosa kecil. Karena kebanyakan kita fokus kepada dosa yang besar. Kalau dosa yang besar kita lebih paham gitu. Kenapa? Saya dosa besar takut kita segera bertobat. Tapi kalau dosa kecil nggak kerasa nih Pak, numpuk jadi besar Pak. Maka hati-hati. Yang kedua ini kita harus menyesali, ya, berjanji nggak mengulangi. Dan yang super terakhir, membenci perkara tersebut. Nah, ini perkara yang penting ini Pak, tentang masalah taubat ini. Jangan sampai kita ini taubat sambal tadi itu, ya, benar-benar ini, ya, berdoa kepada Allah, nah, supaya kita dikasih kefahaman, supaya kita ini betul-betul taubat. Ya Allah, saya ini pernah makan yang bukan haknya, barang yang bukan haknya diambil. Saya kok pernah ngelawan sama orang tua, saya kok pernah nyakitin hati istri, pernah bentak orang tua, bikin nangis. Taubat Pak, mumpung masih dikasih umur panjang, ya. Maka pesan saya, niat yang kuat kita ini untuk bertaubat, lakukanlah sebelum terlambat. Pertanyaannya Ustaz, mau datang Ramadan kok suruh taubat dulu? Bagaimana? Maka sebuah tamsilannya adalah seperti kita ini mau bertemu dengan pejabat, diundang sama Pak Gubernur. Yang orang tidak biasa ketemu dengan Pak Gubernur, dipanggil sama Pak Gubernur itu jam 9, terkadang jam 7 itu udah ngupak dia. Bahkan ada yang dari subuh dia sudah bikin geger keluarganya, saya mau ngadep Pak Gubernur hari ini. Heboh dia menyiapkan baju yang terbaik, apalagi kalau ketemu presiden. Waduh, seminggu sebelumnya sudah pakai jas yang terbaik, kalau perlu pesen jas yang terbaik, mau ketemu presiden. Hakikatnya seperti itu. Nah, kita mau ketemu ini makhluknya Allah, bulannya Allah ini yang paling suci. Jadi harus spesial. Bagaimana caranya? Tujuan daripada Ramadan itu terakhir dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Arti bertakwa apa? Taubat. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum Ramadan kok sudah taubat dulu? Ini untuk kita latihan. Bahwa menyambut Ramadan ini nggak boleh sembarangan kita. Anteng-anteng saja, ya kan? Maka saya kasih amalan Pak ini supaya kita menjelang Ramadan ini tulus kita betul-betul. Coba perhatikan. Di beberapa majelis saya juga sudah kupas ini. Kalau ada yang punya salah dengan keluarganya, mulailah kita meminta maaf. Suami kita ini kan kalau menjelang Ramadan ini kan biasanya kita maaf-maafan ya. Biasanya yang minta maaf dulu ini istri biasanya. Maka mulai sekarang kita laki-laki, bapak-bapak yang ada di sini, mulailah kita merendahkan diri kita. Ini prinsip, dengerin. Meminta maaf, memberi maaf tidak membuat kita semakin mulia. Tapi orang yang berani meminta dan memberi maaf, itulah orang yang luar biasa. Jadi tidak harus istri kita dulu yang meminta maaf. Kita juga banyak salah Pak. Kita ini laki-laki tadi terkadang kita petentengan.